Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Suka nih ya kan sama kelakuan brand lokal di dunia perlaptopan gitu loh. Kalau kemarin Axio dengan Pongo seriesnya ngacak-ngacak pasar laptop gaming, sekarang giliran si Advan ya mau nyoba ngacak-ngacak pasar Ultrabook dengan menghadirkan ini dia bre, Advan AI Gen. Laptop yang bakal kita review ini merupakan laptop dengan core ultra prosesor termurah di pasaran dengan dibanderol harga 10 jutaan gitu ya kan. Laptop ini bisa 2-3 juta lebih murah ketimbang pesaingnya. Sebut saja Acer Swift Go 14, Lenovo IdeaPad Slim 5, dan HP Pavilion 16. Tapi ada satu produk dari brand global yang harga lumayan menarik nih ya kan. MSI Modern 15 yang harganya cuma 11 jutaan doang. Mungkin nextnya bakal kita review kali ya. Kita balik lagi ke Advan AI Gen. Ya kan, ini sempat viral waktu launching kemarin bre. Apakah dengan modal harga murah doang udah cukup buat bersaing di pasar Ultrabook? Ya udah langsung aja kita bahas bre. Kalau dilihat sekilas ya, Advan AI Gen ini udah bisa memenuhi persyaratan buat jadi sebuah Ultrabook ya kan. Pertama, desainnya minimalis bre. Di sisi punggungnya bahkan nggak ada branding Advan loh ya kan. Cuma ada emboss AI Gen ya kan. Pasti dia bisa narik perhatian orang yang kepo ya kan. Poin kedua soal build quality yang surprisingly udah pakai aluminium ya kan. Yang tentu berhasil banget ngasih kesan premiumnya. Poin ketiga tentu soal portabilitas ya. Dimensi dan bobot si AI Gen ini emang bukan yang terenteng dan bukan yang tertipis, tapi ya udah lumayan oke lah ya kan. Bobotnya cuma 1,4 kilo. Kalau ditambahin power adapternya yang cuma 1/4 kilo ini tetap masih enteng kalau dibandingkan bobot laptop gaming gitu kan. Terus ketebalannya ya masih di bawah 18 mm lah ya kan. Nah, buat dibawa kemana-kemana ya kan, kesana kemari ya kan, ya effortless lah, aman gitu. Cuma ya seperti biasa bre, kita nggak akan jumpain Ethernet port di sebuah Ultrabook yang setipis ini. Tapi tenang aja, percolokan lain masih komplit ya. HDMI masih full size, port USB ada 5, salah duanya merupakan USB Type-C. Satu port udah Thunderbolt lagi. Dan satunya lagi masih USB 3.2 ya kan. Poin selanjutnya soal security. Sayangnya di AI Gen ini masih tanpa login biometrik. Tidak ada fingerprint scanner dan ya, webcamnya juga belum support facial recognition gitu. Ya udah gitu webcamnya juga cuma 720p doang gitu loh. Padahal webcam para pesaingnya tuh udah full HD ya kan. Bahkan punyanya Swift Go 14 udah 2K 1440p ya kan. Kayak mana nih Advan? Masa webcamnya cuma 720p doang ya kan? Cuma ada ini nih privacy webcam doang ya kan buat yang lengkapinya. Walau ada embel-embel AI-nya dan udah pakai prosesor Core Ultra series yang udah pasti punya NPU, di webcam ini nggak ada fitur Windows Studio Effect. Aneh ya kan? Terus pas kita tes running Copilot juga, NPU-nya juga nggak ngeload sama sekali. Yang ngeload malah GPU-nya si Intel Arc itu. Kira-kira kenapa ya? AI Gen loh? Atau ya emang ini cuma nama doang ternyata ya? Nggak ngembel-ngembel AI gitu ya kan. Kalau soal layar, ya standar lah ya kan. Pakai panel IPS 14 inci beresolusi Full HD Plus 1920x1200p dengan refresh rate ya 60 Hz ya kan. Dan angle-nya bisa dibuka sampai 180 derajat begini nih bre. Tapi sayangnya belum bisa dibuka pakai satu jari ya. Kalau dibuka satu jari keangkat nih kayak gini nih. Nah gitu ya kan. Ya di kelas ini kayaknya cuma Swift Go 14 aja ya kan yang berani ngasih layar 2K plus 1800p. Emang gokil ya kan, emang brand global yang satu tadi ya kan. Data panel ini bisa dikatakan udah mantep sih ya kan. Coverage gamut sRGB udah 93%. Minimum brightness-nya juga udah super redup dengan rasio kontras yang di atas rata-rata panel IPS lain. Cuma white point-nya biru banget sih ya. Kelihatan juga di data akurasi warna berikut ya. Warna biru 1F-nya miss sendirian. Padahal warna lain udah cukup akurat dengan rata-rata di 2 delta E bre. Dan selanjutnya kita bahas keyboard. Layoutnya compact tapi tetap punya arrow key yang full size. Tipe fontnya formal sesuai target pasar dan tentu dilengkapi backlit warna putih. Typing feel-nya ya biasa aja, masih sangat kurang tactile rasanya ya bre. Dan heritage of power button di sini masih dipertahankan nih kan. Respect Advan, respect ya kan. Kalau buat touchpad-nya punya ukuran yang cukup luas ya buat form factor 14 inci. Surface-nya tipikal licin yang enak buat handling. Yang ada komplain lah ya kan soal touchpad di sini. Konektivitasnya di sini masih standar aja. Wi-Fi-nya masih Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5.2. Sedangkan buat speakernya di sini biasa juga ya. Ada stereo yang menghadap bawah. Sound quality-nya menurutku kurang power, bassnya nggak ada dan menurutku cempreng gitu loh buat dengerin lagu ya. Tipikalnya emang kurang enak lah gitu ya kan. Bahkan sama Tecno Megabook T1 yang kemarin kita review 6 jutaan itu masih sedepan spekernya Megabook T1 bre. Ini jujur banget ya.
Oke, kita lanjut bahas spesifikasinya. Menurutku, poin ini yang paling membanggakan buat Advan AI Gen ini, bre. Dengan harga 10 jutaan, bikin ini barang jadi laptop dengan prosesor Intel Core Ultra termurah yang ada di pasaran. Core Ultra 5 125H-nya juga lumayan ajib. Performa multi-core berdasarkan tes Cinebench R23 ternyata bisa ngimbangin prosesor kepala 7 macam Ryzen 7 7735S dan Core i7 13620H, dan bahkan 12% lebih kencang ketimbang Core Ultra 5 125H di unit Swift Go 14. Data benchmark sintetis buat iGPU-nya juga berkata demikian. Setidaknya di dua pengujian yaitu Time Spy Extreme dan Port Royal, iGPU Intel Arc di laptop ini jauh meninggalkan Intel Arc di unit Swift Go 14 dan juga Intel Arc di prosesor Core Ultra 7 155U di unit ZenBook S13. Tapi anehnya di pengujian Fairstrike Ultra, iGPU di unit Swift Go 14 bisa balik unggul. Kalau memori yang dipakai sama aja ya bre sama unit Swift Go 14 yang berkapasitas 16GB LPDDR5X 6400 MHz. Sedangkan buat storage-nya pakai M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4 berkapasitas 512GB yang transfer speed-nya hampir rata kanan nih. Dan berita baiknya masih dikasih satu slot M.2 lagi buat urusan upgrade storage. Thank you Advan. Walaupun di benchmark sintetis terlihat kenceng, tapi ternyata di pengujian produktivitas, iGPU di laptop ini masih kalah dari dua pembandingnya. Bahkan buat render video 4K berdurasi 1 menit, selisihnya bisa 32 detik lebih lambat ketimbang iGPU yang sama yang ada di unit Swift Go 14. Kenapa ya? Padahal dari spek itu hampir nggak ada beda ya kan. RAM-nya juga sama-sama 16GB, 6400 MHz gitu loh. Next, buat pengujian gamingnya dah. Ya kan, ini Ultrabook tapi kita tes game. Ada totalnya 8 game. Yang mostly kita mainkan di resolusi native-nya itu di 1200p, bre. Dengan preset rata kiri tentunya ya kan. Game pertama ada BMW, game baru tuh Black Myth Wukong ya kan. Di resolusi native-nya 1200p tapi settingannya low tanpa ray tracing on dan pakai metode FSR ya kan 45. Itu rata-rata FPS-nya 35 ya, minimumnya 25 fps ya, memang kurang stabil. Kalian bisa turunkan resolusinya aja kalau misalkan kalian mau mainin game AAA macam Black Myth Wukong. Game kedua ada Cyberpunk yang kita tes di resolusi 1200p juga dengan preset rata kiri dan XeSS quality. Rata-rata performanya masih bisa dapat 34 fps ya, mirip-mirip loh. Di game Assassin's Creed Mirage dengan preset rata kiri performanya mirip juga sama game Cyberpunk tadi ya, rata-rata itu 30 fps ya kan. Game selanjutnya ada Far Cry 6 yang masih kita tes di preset rata kiri juga dengan bantuan FSR quality. Rata-ratanya bisa tembus 40an fps nih. Kalau buat game para wibu kita coba tes Genshin Impact ya dengan preset medium dan render resolusinya 1. Kita masih enjoy banget main dengan rata-rata 47 fps. Sedangkan buat game balapan kita tes Forza Horizon 5 dengan preset rata kiri tentunya. Performa laptop ini hampir nyentuh 50 fps lah. Oke, lumayan lah. Lanjut game kedua terakhir ada sampel game kompetitif. Pertama ada Dota 2 yang kita tes rata kiri dengan screen render 50%. Rata-rata fps-nya udah tembus 76 fps. Sedangkan di game Valorant dengan preset rata kiri masih bisa banget nih ya dimainin bareng monitor 165Hz. Secara overall lagi-lagi performa gamingnya masih kalah dari unit Swift Go 14 yang sama-sama pakai prosesor Core Ultra 5 125H. Aku pribadi sih masih heran ya kan. Padahal dari segi spek mirip banget ya kan. Jadi kalau buat main game AAA ya kalian pakai resolusi yang lebih rendah aja. 720p ya mungkin masih bisa dapat 40 sampai 50 fps pre. Dan bahkan dari cooling sistemnya kita udah lihat ya kan, konfigurasinya sama juga ya, 2 buah heat pad dan 2 buah kipas. Suhu idle laptop ini ada di 45 derajat Celcius, lumayan adem nih ya kan. TDP-nya juga rendah banget, cuma jalan 4 watt aja. Next buat gambaran penggunaan harian, kita running PC Mark, suhu dan TDP-nya jelas fluktuatif bergantung loadnya bre. Tapi rata-rata cuma 54 derajat Celcius dengan TDP di 14 watt. Nah kalau gambaran suhu terpanas dan TDP maksimal, kita running Cinebench R23 selama 10 menit. Suhunya emang sempat spike ke 92 derajat Celcius, tapi abis itu langsung turun dan stabil di 65 derajat Celcius bre. Dengan TDP yang jalan stabil di 35 watt. Dan setelah kita lihat data dari suhu dan TDP tadi, mungkin aku bisa simpulkan kalau prosesor di laptop ini agak sedikit di limit. Soalnya di Cinebench R23 tadi cuma mentok di 65 derajat Celcius dengan TDP 35 watt. Padahal di unit Swift Go 14 dengan prosesor yang sama bisa menyentuh 40 watt buat TDP-nya dengan suhu stabil di atas 80 derajat. Ya memang ini jadi dilema ya. Kalian pengen kenceng ya kan, limitnya dilepas tapi agak panas, atau kalian pengen stabil ya di limit prosesor
prosesornya, tapi ya suhunya agak adem. Coba komen di bawah nih. Dan kita langsung aja masuk ke kesimpulan ya. Mungkin udah bisa kalian simpulkan sendiri lah ya kan. Emang betul Advan AI Gen ini jadi laptop dengan Core Ultra termurah di pasaran. Tapi di beberapa poin ternyata masih cukup ketinggalan dibandingkan laptop dari brand global, terutama Surface Go 14 yang emang aku pernah pribadi udah pernah review lengkap ya kan. Webcamnya kalah jauh, layarnya juga masih kalah, bahkan di performa game dan produktivitas masih kalah juga. Mungkin Nice Try adalah kata yang cocok buat Advan AI Gen ini yang varian Intel Core Ultra. Soalnya dari segi after sales juga masih kurang ya kan dibandingkan dengan brand lainnya ya kan. Contohnya Acer dah ngasih garansi 2 tahun dan ADP 1 tahun gitu kan. Lokal sebelah ya kan garansinya bahkan 3 tahun sekarang, ADP 1 tahun. Advan baru ngasih garansi cuma 1 tahun tanpa ADP. Mungkin ini ya dariku pribadi buat Advan, garansinya tolong diperbaiki ya kan, dan mungkin harganya diturunin dikit supaya ya orang beli ini pakai ya kompromi lah gitu ya kan. Gimana menurut kalian mengenai Advan AI Gen versi Intel Core Ultra ini? Coba komen di bawah. Atau kalian pengen kita review juga yang AMD? Buset dah, kita tulis komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Mantap.